Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, berkat kekuasaan Allah kita masih bisa menyaksikan, kita masih bisa melihat beberapa teman kita yang akan berdakwah ya. Perwakilan dari kelas 11 yaitu Ahina Gibran. Kenapa kita ingin mengadakan acara seperti ini gitu ya? Karena ini adalah salah satu agenda latihan kita sebagai santri PPI 67 Benda yang mendidik para santrinya ya, agar menjadi santri yang bisa menyampaikan dakwah secara luas gitu ya. Dakwah itu bukan hanya keras, bukan hanya jelas, tetapi satu aspek yang perlu dijaga, yaitu aspek luas, aspek metode dakwah. Jadi yaitu dakwah dengan cara yang baik, dakwah dengan cara yang bisa diterima oleh masyarakat awam. Nah, alhamdulillah di sini Gibrannya sebagai pemateri, alhamdulillah sudah hadir. Dan oleh karena itu Ahina Gibran pada Ahina Mangga. Enggak. Ahina Gibran, mangga weh teh Ahina diaturan. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil tibail hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alazilla nabiyya ba'da amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kharaja salasah yamshuna fa asabahumul matar fadukhulu fi gharin fi jabal falhatat 'alaihim sakhrah." Pada zaman dahulu kala ada 3 manusia yang sedang menempuh perjalanan. Di tengah perjalanan mereka bertiga ditimpa oleh hujan yang sangat deras. Nah, mereka pun masuk ke dalam gua untuk bernaung, untuk berlindung. Nah, setelah itu pun tiba-tiba batu besar menutup pintu gua tersebut dan mereka bertiga terperangkap di dalamnya. Dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut, setelah mereka satu persatu masuk ke dalam gua, satu sama lain menjadi saling angkat bicara, yang salah satunya berbicara seperti ini: tidak mungkin bagi kita selamat dari gua ini, tidak mungkin bagi kita terbebas dan selamat dari gua ini tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berwasilah dengan amal kebaikan yang pernah kita lakukan, yang pernah kita amalkan secara tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk membukakan pintu gua yang telah tertutup oleh batu besar tersebut dan kita pun bisa keluar dengan selamat. Ketiga orang tersebut memiliki amal soleh yang pernah mereka lakukan secara tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing mereka pun berdoa dengan berwasilah dengan amal yang mereka pernah lakukan dengan secara tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang pertama pernah beramal menolong karyawannya. Dia berdoa, "Ya Allah, sebagai yang mana Engkau tahu, aku memiliki karyawan yang bekerja di perusahaanku di bidang pangan, yaitu bidang gandum. Karena suatu keperluan, karyawanku itu harus pergi meninggalkan pekerjaannya dalam waktu yang cukup lama. Timbullah keinginanku untuk mengembangkan upahnya tersebut dengan cara menanamnya. Tumbuhan itu pun berkembang dengan baik. Lalu aku belikan binatang ternak hingga berkembang biak. Pada saat karyawan itu pun kembali kepadaku, datang kepadaku untuk mengambil upahnya yang belum ia ambil, aku menunjuk kepada dia. Aku menunjuk kepada hewan ternak yang sudah banyak dan aku berkata kepadanya, ambillah hewan ternak itu karena itu menjadi hak dan milikmu. Karena itu adalah upahmu yang telah aku kembangkan." Setelah mendengar itu pun, si karyawan pun menjadi senang dan menjadi terharu. Sambil mengucap terima kasih, ia mengambil hewan itu lalu pergi. Selanjutnya, orang yang tengah berdoa ini berkata, "Ya Allah, sekiranya Engkau mengetahui bahwasannya aku melakukan ini karena tulus ikhlas, karena ikhlas karenamu, maka bukakanlah
batu besar yang menutupi gua ini. Seketika itu batu bergeser sedikit, bergerak sedikit dan terbuka. Kemudian orang kedua pun berdoa, juga diawali dengan berwasilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal kebaikannya. Ya Allah, sebagaimana yang Kau telah ketahui bahwasannya aku memiliki 2 orang tua, dan setiap malam aku itu selalu membawakan minuman kepada orang tuaku, selalu membawa minuman susu kambing kepada kedua orang tuaku. Tiba pada suatu malam aku terlambat pulang dari bekerja, lalu ketika aku masuk ke kamar orang tuaku sudah tertidur. Keluargaku, anak dan istriku meminta supaya susu itu diberikan kepada mereka saja, tetapi aku tidak mau. Aku tidak mau memberikan kecuali orang tuaku sudah meminumnya. Sementara aku pun tidak mau membangunkan orang tuaku yang sudah tertidur nyenyak. Ya Allah, sekiranya Engkau mengetahui bahwasannya aku melakukan hal sedemikian rupa karena aku mematuhi perintah-Mu, maka bukakanlah batu besar yang menutupi gua ini. Seketika itu tanah longsor, dan ketika itu batu besar pun terbuka agak lebar, dan langit pun sudah mulai terlihat. Sekarang giliran yang ketiga berdoa. Orang ketiga berdoa, Ya Allah, tentu Engkau mengetahui bahwasannya aku memiliki gadis pujaan. Dia adalah anak pamanku. Berkali-kali aku merayunya, berkali-kali aku membunyuknya untuk memberikan kehormatannya kepadaku, tetapi ia selalu menolaknya. Hingga pada suatu hari, karena suatu hal ia terdesak dan datang meminta bantuan uang 100 dinar kepadaku. Aku pun mencarinya, aku pun berusaha untuk mendapatkannya. Hingga aku mendapatkannya, lalu aku berikan kepadanya. Dengan berberat hati, dia pun memberikan dirinya kepadaku. Setelah aku berada di atas tubuhnya dan tinggal melakukan apa yang aku inginkan, gadis pujaanku itu masih sempat berkata, takutlah kepada Allah, janganlah engkau memakai cincin sebelum melalui jalannya yang hak. Seketika itu pun aku tersadar. Aku langsung melompat berdiri meninggalkan perempuan tersebut, dan aku mengikhlaskan uang 100 dinar itu yang aku cari secara mati-matian untuk diberikan kepadanya. Ya Allah, sebagaimana yang Kau ketahui, aku melakukan ini karena aku takut kepadamu ya Allah. Maka bukakanlah batu besar yang masih menutupi pintu ini. Seketika itu pun batu besar itu terbuka dengan sempurna, terbuka lebar dan bisa keluar. Dan ketiga orang itu pun keluar dengan selamat. Itu semua karena kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun membuat mereka selamat. Sekian. Nah, dari cerita sudah tersampaikan ya. Alhamdulillah. Karena tadi mungkin ya ceritanya rada panjang gitu ya. Mungkin para mustami juga ada yang kepusingannya mungkin. Bagaimana begitu ya kesimpulannya dari Akhi Gibran supaya ceritanya jadi terlihat lebih berbobot tetapi lebih singkat gitu. Bagaimana? Dari kisah orang pertama, kita bisa mengambil kesimpulan, kita bisa mengambil pesan moral bahwasannya kita itu harus berbuat kebajikan, utamanya antara majikan dengan buruh, pengusaha dengan rakyat jelata, dan lain-lain. Bahwa itu merupakan kunci mukjizat untuk membuka pintu-pintu hati manusia dan menghilangkan dendam kesumat dan kebencian antara sesama manusia. Karena kebajikan ini, ketika kita mengerjakan kebaikan kepada orang lain itu pasti akan menganggap kita sebagai orang baik, dan orang itu pun pasti akan baik kepada kita. Nah, pada kisah kedua, orang kedua ini tuh menjelaskan tentang kekeluargaan. Di zaman sekarang banyak kondisi rumah tangga, semangat kekeluargaan itu sudah mulai goyah, sudah mulai terasa hilang karena banyak orang tua yang lebih mempercayakan perkembangan anak kepada para pembantu, sehingga anak-anak pun sudah mulai berani kepada orang tua. Karena kenapa? Karena kurangnya perhatian dan kurangnya pendidikan dari orang tua. Nah, maka dari itu hadis itu memberikan pesan yang sangat dalam, utamanya pada zaman modern ini. Karena tadi banyak orang tua yang kurang memperhatikan anak-anaknya, lebih mempercayakan anak-anaknya kepada para pembantu. Nah, pada yang ketiga ialah
dalam memelihara kesucian diri, memelihara diri dari perbuatan keji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, begini isinya itu, akan ada tujuh golongan yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Di antaranya ialah seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan, terbuka lebar-lebar kesempatannya untuk menggauli perempuan tersebut, tetapi ia berkata, aku takut kepada Allah. Rawahu Muslim. Memang begitu berat untuk menjaga kesucian farji ini, karena itu utamanya di kota-kota besar. Di kota-kota besar itu bagaikan rimba raya yang menyediakan fasilitas, yang memberikan fasilitas yang amat banyak untuk menyalurkan dorongan nafsu seksual, baik itu secara terang-terangan maupun terbungkus dengan berbagai kedok. Begitu. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya, bagaimana cara kita untuk berbuat adil kepada sesama manusia ya. Seorang bos harus menyayangi kepada karyawannya. Terus yang kedua, seorang anak harus sayang kepada ibu dan bapaknya. Bahkan sayangnya itu kan harus lebih daripada sayangnya kepada dirinya dan kepada anaknya gitu kan. Yang ketiga, kita itu sebagai pemuda khususnya ya, harus kuat menjaga nafsu-nafsu kita, terutama kepada para wanita yang mungkin di zaman sekarang sudah tidak terkendali gitu ya, mulai dari Instagram, Facebook dan yang lain-lain. Itu kan merupakan sebuah kemungkaran ya. Bagaimana gitu kita sebagai umat muslim cara memberantas kemungkaran tersebut. Bagaimana jawabannya Ustaz Gibran? Dalam satu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ro'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan kalian. Fa ilam yastati' fa bilisanihi. Jika tidak bisa, maka dengan mulut kalian. Fa ilam yastati' fa biqalbihi. Jika masih tidak bisa, maka dengan hatinya. Wa huwa adhaful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Tadi ya mungkin bisa dijelaskan kembali ya, bagaimana maksud mengubah dengan tangan? Bagaimana maksudnya? Maksudnya dengan tangan ini dengan kekuasaan. Misalnya, kita sebagai kepala negara, kita melihat bahwa banyak kemungkaran pada rakyat kita, banyak kemungkaran pada staf-staf negara kita. Nah, kita sebagai kepala negara harus bisa mengubah. Karena kenapa? Karena kita mempunyai kekuasaan, kita mempunyai kekuatan untuk merubahnya. Nah, walaupun yang kita lihat sekarang ya banyaknya kemungkaran itu seperti yang dibiarkan. Nah, kita selaku generasi harus merubah bagaimanapun caranya. Salah satunya dengan tangan, yaitu dengan kekuasaan. Begitu. Tadi yang pertama ya sudah dijelaskan bagaimana cara mengubah kemungkaran dengan tangan. Dan yang kedua, bagaimana gitu maksud dari mengubah kemungkaran dengan cara lisan, bagaimana? Maksud dengan lisan ini, misalnya seperti ceramah-ceramah, bagaimana kita mengajak mereka, bagaimana kita berdakwah dengan karya tulis yang mengajak kepada kebaikan. Nah, itu salah satu cara dengan lisan, begitu. Begitu. Itu yang kedua, cara mengubah kemungkaran dengan lisan. Terus yang ketiga, yaitu cara mengubah kemungkaran dengan hati. Itu bagaimana, Gibran? Dalam satu hadis pun Rasulullah SAW bersabda, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku akan datang an yakuna keadaan khairum mali muslim, sebaik-baiknya harta seorang muslim gonaman, itu seekor kambing, ya sebaha asyafal jibal fi syafal jibal wa mawaqi'il qatri yafiru bidinihil fitan. Akan datang pada suatu zaman keadaan harta seorang muslim, sebaik-baik harta seorang muslim ialah seekor kambing yang digembala di atas gunung dan sering turun hujan untuk menjauhi agamanya dari fitnah. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya itu
akan datang pada suatu zaman, yaitu mungkin kita gak tahu ya zamannya kapan. Nah, misalnya kita ini sebagai pendakwah, nah di daerah kita itu sudah banyak terkontaminasi oleh pikiran-pikiran yang kotor, sudah banyak perzinahan, sudah banyak yang narkoba, korupsi. Nah, kita itu bagusnya jika kita sudah tidak bisa dengan tangan, tidak bisa dengan lisan, maka kita lebih baik menjauhkan diri dulu dari mereka agar tidak terbawa, agar agama kita tidak habis, agar agama kita tidak dimakan habis. Analoginya seperti kita seorang pengembala, ketika kita turun, kita sudah dikerubungi oleh serigala. Ketika kita semakin turun, maka domba kita akan habis. Nah, domba ini sebagaikan agama kita, maka lebih baik kita terus ke puncak gunung. Nah, seperti itu. Jadi lebih baik kita menjauhkan diri dari daerah-daerah yang memang sudah sulit untuk kita beritahu, sulit untuk kita berikan tazkiroh. Segitu. Nah, jadi sudah dijelaskan ya bagaimana maksud dari mengubah dengan tangan, merubah kemungkaran dengan lisan, dan merubah kemungkaran dengan hati. Nah, jadi menurut saya, sebagai saya, kita itu di zaman sekarang sudah banyak itu ya kemungkaran di mana-mana, yang tersebar mulai dari sosmed, mulai dari televisi, dan mulai dari pergaulan. Pergaulan itu ya seperti cara berpakaian gitu ya, cara makan makanan, dan cara bagaimana hubungan kita dengan sesama perempuan. Kan di zaman sekarang sudah banyak ya perempuan dan laki-laki itu banyak berbaur. Nah, jadi menurut saya kesimpulan dari materi dari Akhi Gibran itu bahwa intinya umat Islam itu harus senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena kenapa? Jika amar ma'ruf nahi munkar tersebut tidak dilakukan, tidak dilakukan secara dawam, secara terus menerus, maka bisa jadi akan datang suatu zaman di mana gitu ya, di mana kemungkaran itu akan merata di muka bumi ini, sehingga tidak ada lagi kebaikan di dalam bumi ini. Kita kembali seperti zaman jahiliyah. Jadi seharusnya kita sebagai seorang muslim, khususnya pemuda ya, pemuda Persis Persatuan Islam, hendaknya kita harus menuntut ilmu, mengamalkannya, lalu menyebarkannya, lalu mendakwahkannya, dan menyampaikannya kepada orang-orang lain, umat muslim, pada umat muslim. Begitu mungkin Ustaz Gibran. Cukup. Ya. Alhamdulillah ya, materi dari Akhi Gibran, perwakilan dari kelas 11 sudah tersampaikan. Mungkin ini sebagian dari sedikit ilmunya, mungkin masih ada ilmu lain yang lebih banyak yang belum tersampaikan oleh Akhi Gibran. Dan semoga kita doakan saja, insya Allah Akhi Gibran gitu ya, di masa yang akan datang menjadi seorang mubalig. Amin. Yang berdakwah dengan lisanul hal, yaitu berdakwah dengan cara yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, salahnya dari kami dan benarnya tentu dari Allah. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.